Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia terhadap kamu. Hari ini tanggal 3 November 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Oke, orang ini adalah orang yang kemarin meminta putus denganmu atau meminta berakhirnya hubungan denganmu. Dia yang pergi dari kamu, ya. Dan dia tahu ini udah keterlaluan sebenarnya, ya. Tindakan dia terhadap kamu ini sebenarnya udah keterlaluan dan dia tuh tahu. Dan itu menyakiti kamu, itu mengkhianati kamu seperti itu. Dia tahu. Aku sampai saat ini pun dia masih belum bisa jujur tentang diri dia dalam keadaan seperti apa, diri dia itu seperti apa saat ini pun. Sampai detik ini dia tidak membuka terang-terangan ada apa dengan dia dan siapa dia sebenarnya. Dan setelah berpisah, bahkan sampai sekarang pun banyak sekali momen-momen atau benda atau tempat atau sesuatu lah ya, sesuatu yang selalu mengingatkan dia akan kamu. Apapun itu, banyak hal, entah itu dia bertemu dengan sosok yang seperti mirip perawakannya dengan kamu, atau mungkin kamu suka makanan apa, terus dia melihat ada orang yang jualan makanan itu dan dia keinget kamu, seperti itu ya. Banyak hal yang ada di sekeliling dia itu mengingatkan kamu selalu. Seperti itu. The Empress reverse, Eight of Cups, the Magician reverse, Three of Cups, Eight of Wands reverse, Six of Cup. Oke. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya. Ternyata ini mungkin energi kamu yang terbaca olehku, atau mungkin ini energi dia yang terbaca olehku ya. Jadi di sini kalau the Empress reverse itu artinya ada seseorang yang mengontrol. Semakin kamu mengenal dia, semakin pengontrol lah dia gitu ya. Jadi gini ceritanya. Di awal kalian, atau mungkin sudah lama ya ini kalian terjalin hubungannya, atau sudah lama lah kalian mengenal orang ini, atau mungkin kalian ini putus nyambung ya, terjalin hubungan dengan orang ini. Semakin lama kalian mengenal, semakin menemukan banyak kekurangan ya di pasangan gitu. Misalkan ini kamu semakin lama mengenal kok ya banyak banget yang terkuak ya, kekurangan dari dia. Walaupun di sini dia tidak mengakui atau tidak mengutarakannya ke kamu, tidak menceritakan ya kekurangan dia ke kamu, tapi kamu merasakan dan kamu otomatis cerdas dong ya, bisa berpikir, oh ternyata orang ini seperti ini, oh ternyata orang ini menutup-nutupi ini, oh ternyata orang ini ingin bermain drama, oh orang ini ternyata manipulatif, nah semacam itu ya. Akhirnya aku lihat karena ini kamu mengetahuinya itu bukan dari mulutnya langsung, tapi karena memang dari analisamu sehingganya kamu merasa kayak ini tidak perlu untuk kamu ungkit gitu ya. Ya udah, aku kamu biarkan aja gitu ya. Kamu merasa kamu harus mengabaikan ini semua, walaupun ini kenyataannya real gitu ya. Kenyataannya real, memang dia manipulatif atau banyaklah kekurangan dari dia yang penuh drama, dia penuh dengan kebohongan gitu ya. Kamu mencoba untuk tetap bertahan dengan hubungan ini, untuk tidak mengungkit
dari hasil analisamu gitu ya. Tapi aku lihat di sini ya, semakin kamu mencoba untuk mengesampingkan hal-hal yang kurang dari dia ini, semakin Anda mencoba untuk memberikan yang terbaik dalam hubungan ya. Semakin mencoba kamu memberikan yang terbaik dengan hubungan. Bahkan di sini aku lihat kamu mencoba untuk menyenangkan pasanganmu, membuat dia bahagia. Tapi sifat penuntut ya dari si dia inilah yang mulai membuat kamu merasa lelah gitu ya. Jadi kayak kamu itu apa yang kamu berikan, apa yang kamu perjuangkan itu kayak nggak ada harganya di mata dia. Kayak kamu itu tidak mengerti dia. Kamu itu kayak tidak paham tentang dia gitu. Jadi seolah-olah kamu lah yang disalahkan di sini gitu ya. Nah, akhirnya kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa lelah, kamu merasa terpojok, kamu merasa rendah, kamu merasa kesulitan lah menjalani hubungan ini. Bahkan kamu pun udah nggak tahu kapan terakhir kamu merasa bahagia, saking kamu sering tertekannya dengan hubungan ini ya. Dan kamu selalu menutupi keburukan dia, kejelekan dia ya. Aku lihat kamu tertekan dengan hubungan ini. Dan bahkan sampai kamu itu saking memfokuskan untuk hubungan ini tetap terjalin, hubungan ini bisa bahagia, kamu itu sampai jauh dari teman, jauh dari keluarga ya. Padahal kan seharusnya tidak seperti ini. Kamu sampai mengisolasi dari dunia luar gitu ya, sampai tidak mengenal lagi teman, tidak mengenal lagi keluarga, seperti itu. Dan kemudian aku lihat juga akhirnya di sini kamu kayak ngerasa kurang punya harga diri, kurang kepercayaan diri ya. Dan ya aku lihat di sini kamu mentalmu lelah, mentalmu sakit, seperti itu. Dan Eight of Cups. Jadi gini, setelah kamu merasakan ini semua, rasa lelah, sakit, capek gitu ya dengan hubungan ini, kamu terlalu menahan semuanya, akhirnya kamu berpikir lagi dengan hubungan ini. Hubungan ini memang sudah terjalin lama, tapi bukan berarti terjalinnya hubungan yang begitu lama, sudah terjalin begitu lama, tapi kalau menyakitkan ya buat apa gitu ya. Jadi kamu lebih memilih untuk gimana nih solusinya ya. Kalau memang hubungan ini tidak bahagia, ya lebih baik dilepaskan gitu ya. Tapi aku lihat dari sisimu, kamu juga nggak mau untuk membuka hati pada orang baru gitu. Jadi ya bisa dibilang kamu bimbang ya, entah ini sudah terjadi atau sedang terjadi atau belum terjadi ya. Jadi situasikan aja dengan keadaanmu. Nah, akhirnya kamu berpikir lagi, sebenarnya apa sih ya tujuan dari menjalin hubungan bersama dia ini? Kamu maunya seperti apa? Tujuannya mau kemana gitu ya, aku lihatnya. Dan kamu sampai berpikir seperti ini, apakah worth it gitu ya tetap mempertahankan hubungan ini? Dari sekian lamanya nih aku menjalin hubungan dengan dia, apakah aku bahagia? Seperti itu ya, kamu sampai berpikir gitu untuk meyakinkan hatimu, apakah kamu masih tetap mau sama dia atau enggak, apakah kamu harus mengakhiri hubungan ini atau enggak, seperti itu. Kamu sampai kepikiran seperti itu ya. Apakah aku udah selama ini mengenal dia, menjalin hubungan dengan dia, dan dari banyaknya momen yang pernah terjadi di hubungan kalian, apakah aku bahagia? Nah, seperti itu ya. Jadi kamu memberikan pertanyaan sendiri pada dirimu, saking kamu itu
pengen pergi dari dia, tapi ini kayak sayang gitu ya. Kalaupun mau pergi, mau ngejalin hubungan dengan orang baru pun dengan siapa, bingung apakah ia akan bisa menemukan sosok seperti dia ini. Nah seperti itu, kamu masih gambling ya, bingung, ya masih ada pergumutan, masih bingung lah ya, ragu seperti itu. Jadi saran dari Eight of Cups adalah kamu lebih baik fokus aja pada hal-hal penting ya, yang berhubungan dengan hubungan ini. Jadi kalau memang hubungan ini itu bermasalah, masih bisa nggak dipertahankan, masih bisa nggak saling merubah, masih bisa nggak untuk saling berubah. Kalau misalnya nggak bisa merubah, maka paling tidak masih bisa nggak berubah dengan diri sendiri. Diri sendirilah yang berubah gitu ya, diri masing-masing, maksudnya diri masing-masing yang berubah. Jangan hanya mengharapkan dia yang akan berubah atau kamu sendiri yang berubah gitu. Dan jangan sampai mengorbankan masa depanmu. Jangan sampai kamu terlalu memaksakan hubungan ini, oke, sampai tahu-tahu nih kalian tetap bertahan dengan hubungan ini, tapi sebenarnya kamu tersiksa, terus kamu menekan, menyembunyikan apa kekurangan dia yang menurutmu nggak worth it gitu ya, kayak menurutmu ini nih harus diperbaiki tapi tidak diperbaiki, akhirnya kamu tutupi, yang kamu tutupi ya, akhirnya kamu tutupi hanya menjadi sebuah rahasia dalam dirimu, terus tahu-tahu ternyata benar kalian menikah, akhirnya di masa depan karena kalian sudah terikat dalam hubungan yang sah gitu ya, itu akan lebih sulit, akan lebih apa ya, merugikan kamu gitu ya. Tapi kalaupun walaupun ya kamu udah sah dengan dia, tidak mungkin kamu akan bisa dibilang kamu korbannya, karena kalian memang sama-sama mau. Dan otomatis gini, kamu kan seharusnya udah tahu ya sebelumnya, dari sebelum kalian menikah pun kamu kan tahu dengan jati diri dia. Jadi jangan sampai kamu merasa kamu korbannya ketika nanti kamu sudah sah menjalin pernikahan dengan dia, karena kamu dari sebelum menikah dengan dia kamu udah tahu bobroknya dia seperti apa, dan itu ternyata tidak mau dia rubah gitu. Padahal kan ada kesempatan untuk merubahnya sebelum kalian menikah gitu loh ya, maksudnya jangan sampai kamu merasa kamu adalah korban nanti ketika kamu sudah menikah dengan dia. Jadi mumpung kalian belum menikah ya, cobalah untuk diperbaiki. Kalau memang masih bisa diperbaiki ya syukur, kalau nggak bisa diperbaiki cobalah cari jalan apakah memang harus dipertahankan atau tidak gitu ya. Jangan jangan berjudi dengan masa depan gitu ya. Apa sih kalau berjudi itu mempertaruhkan ya, jangan mempertaruhkan masa depanmu dengan hal-hal yang padahal udah kamu bisa baca dari sekarang gitu ya. Oke, tuh apalagi di sini ada The Magician ya, jadi memang orang ini kayaknya belum siap, karena aku lihat di sini dia belum bisa jujur sama kamu gitu ya. Kalau misalkan dia misal sudah jujur sama kamu ya, udah jujur, tapi aku lihat di sini kamunya berarti yang belum siap gitu ya. Jadi kalau The Magician Reverse ini berarti hubungan ini harus adanya keterbukaan dan kejujuran satu sama lain ya. Dan aku lihat juga kalau The Magician ini memang sebenarnya orang ini mengasihkan ya, orang ini sebenarnya membuat kamu bahagia kok ya, nggak semerta-merta selamanya kamu merasa jenuh dengan orang ini atau menyakitkan dengan orang ini, tidak. Jujur sebenarnya kamu itu juga bahagia dengan orang ini ya, karena ya memang kamu suka sama dia, kamu cinta sama dia, kamu sayang lah, paling tidak kamu sayang dengan dia, seperti itu ya. Jadi hati-hati karena di sini masih ada energi manipulatif, entah ini kamu ataupun dia ya, hati-hati. Makanya di sini aku bilang ada yang belum siap ya, karena masih ada yang manipulatif ya, masih ada yang menutup-nutupi, mungkin itu kamu
ya, kamu yang masih menutup-nutupi. Oke, tapi aku lihat di sini ada energi union, ya, union. Jadi dia ingin bersatu kembali dengan kamu. Bahkan di sini ada energi juga dia ingin merayakan bersama teman-teman kalian, ya. Ya mungkin kalau misalkan di sini kamu bisa menerima dia atau bahkan bisa mengesahkan hubungan kalian sampai ke pernikahan, ya mungkin akan ada perayaan bersama teman-teman dan keluarga. Dan ini bahagia banget loh aku lihatnya. Ya, atau mungkin kalian abis dari putus nih, terus kamu menerima dia lagi tapi kamu masih gambling kan, masih bingung mau nerima atau enggak ya. Nah, kamu misalkan udah ambil keputusan menerima dia lagi sebagai pacar gitu ya. Aku lihat dia di sini bahagia banget bersama kamu. Nah, kemudian ada Ten of Wands reverse ya. Sebenarnya dia pun ya ingin ingin mengandalkan kamu juga sebenarnya ya. Dia pengen mengandalkan kamu juga. Cuman aku lihat memang mungkin orang ini tuh terlalu gengsi, atau ya dia punya suatu prinsip apa gitu ya, dan dia kekeh pegang prinsip itu untuk tidak melibatkan kamu dalam masalah dia, dalam situasi dia gitu. Entah apa nih ya di dalam hidup dia yang sehingganya dia tidak bisa jujur tentang jati diri dia, tentang dia siapa sebenarnya, seperti itu ya. Nah, jadi dia menanggungnya sendiri gitu, dia menanggungnya sendiri. Nah, kekurangannya itulah yang dia tutupi dari kamu karena dia tidak mau terlihat lemah dia di diri kamu gitu ya. Akhirnya dia menanggungnya sendiri. Bukan berarti sebenarnya orang ini ya mungkin di satu sisi ya dia pengen agar dia tidak terlihat buruk di pandanganmu, tapi di satu sisi pun dia berpikir bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu untuk menangani masalahnya. Karena dia mungkin seorang pria. Kalau misalkan dia seorang wanita, ya dia pengen menjadi wanita yang tangguh. Dia tidak mau direndahkan oleh pasangannya. Seperti itulah ya. Begitupun pria. Kalau misalkan dia pria, ya dia tidak mau lemah gitu ya. Tidak mau lemah, dia tidak mau mengalah, tidak mau kalah dengan masalah yang dia miliki gitu ya. Makanya di sini dia tidak jujur sama kamu dan dia tidak mau berbagi dengan kamu karena di sini pun dia tidak mau memberikan beban ke kamu. Ya, takutnya nanti kalau misalkan dicerita kamu merasa harus membantu dia, walaupun di sini dia tidak menginginkan kamu membantu dia. Oke, mungkin ada dia berharap kamu bisa membantu dia, tapi sebenarnya tidak seutuhnya dia mengharapkan kamu membantu dia gitu ya. Takutnya kalau itu dia bicarakan ya kamu malah berpikiran kamu wajib untuk membantu dia. Nah, kalau udah kayak gitu kan akhirnya dia merasa lebih terbebani lagi karena telah membebani kamu kayak gitu ya. Akhirnya di sini aku lihat memang ada kesalahpahaman di antara kalian karena dia tidak menceritakan apapun ya tentang diri dia, dengan situasi dia, dengan keadaan dia seperti apa ke kamu. Akhirnya kamu berpikir nih orang serius nggak sih, beneran nggak sih, seperti itu ya. Ya, karena aku lihat juga memang dari dianya ini belum siapnya juga untuk berkomitmen dengan kamu ya, karena ada suatu masalah yang begitu besar yang harus dia tanggung, yang harus dia selesaikan terlebih dahulu gitu ya, aku lihat. Dan orang ini memang selalu kepikiran kamu terus ya, selalu bernostalgia, selalu keingatan kamu terus ya. Pikiran dia tuh sebenarnya apa ya, pikiran dia tuh kayak cuman terbelah dengan kehidupan dia dan kamu doang gitu ya. Jadi kamu jangan terlalu bernegatif thinking sama dia ya. Belum tentu kok dia nggak ada komunikasi dengan kamu, nggak ada kabar ke kamu itu dia ada yang lain di luar sana, enggak. Karena dia memang lagi sibuk dengan masalah dia ini masalahnya sangat besar loh, cukup besar, sangat besar, cukup dan sampai sangat besar ya, sehingganya tuh dia tuh kayak capek, letih nih ya. Kamu lihat deh, kalau Ten of Wands itu kan sampai dia ini kan orang yang mengangkat tongkat 10 nih, ada dan langsung dia langsung dia angkat semuanya. Seharusnya kan bisa satu-satu, tapi enggak, ini dia pengen rauk semuanya agar ini bisa terselesaikan dengan cepat, sampai-sampai dia membungkuk loh ya, membungkukkan untuk membawa kayu ini
Ini tertatih-tatih loh dia ini. Berarti kan masalah ini sangat berat ya. Dia ingin sekali masalah ini tuh cepat selesai gitu. Jadi dia menanggung semuanya, entah itu berapa masalah dengan berapa orang, dengan beberapa situasi, langsung kalau bisa itu semua dia tanggung, terus abis itu selesai bareng-bareng gitu. Dia pengennya seperti itu ya. Jujur dia jadi jujur aja, bukan berarti dia ini sibuk dengan yang lawan jenis lainnya, bermain hati gitu, enggak. Dia lagi sibuk dengan masalah yang dia miliki gitu ya. Ya, tapi tenang aja kok, kamu masih selalu di pikirannya, kamu masih selalu membayang-bayangi kehidupan dia ya. Dia adalah orang masa lalumu, bisa ini teman mantan, bisa jadi ini teman sekolahmu yang dulu, atau teman PDKT kamu kemarin gitu ya, atau bahkan ini bisa mantan suami, bisa jadi ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya, santai aja. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.